Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bertemu pada pertemuan pertama di segmen baru yakninya shortcast. Itu artinya podcast pendek aja ya. Kita pada tema kali ini kita membahas tentang logical fallacies. Namun sebelum itu ada baiknya kita mengupas sedikit apa itu logical fallacies ya. Sebelum kita membahas kepada falsifikasi atau kesalahan dalam berpikir, hendaknya kita mengetahui dulu bahwasanya akal itu adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman. Sebagaimana Al-Hafiz Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau yaitunya Al-Azkiyah, beliau mengatakan bahwasanya nikmat terbesar kepada manusia setelah keimanan adalah nikmat akal sehat. Ini yang harus kita pahami bahwasanya akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman. Karena dengan akal kita memahami syariat Allah, dengan akal pula kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Seperti apa? Seperti alam ini, di mana banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya kita harus melihat alam sekitar ini. Salah satunya ada di surah Al-Mulk. Awalam yarau ila tayri. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana burung itu terbang, kata Allah. Nah, kita disuruh memperhatikan dan meneliti di situ. Kita disuruh mentadaburi ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Nah, maka dari itu akal adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu manusia, tidak kepada makhluk yang lain. Contoh seperti binatang, Allah tidak memberikan akal. Contoh juga seperti tumbuhan, apalagi mereka tidak mempunyai akal. Maka dari itu akal adalah anugerah terbesar yang Allah berikan setelah keimanan. Nah, namun kebanyakan orang tidak mensyukuri nikmat akal ini, sehingga mereka menggunakan akal itu untuk mengakal-akali syariat ataupun hal-hal lainnya. Nah, maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba, kita harus mengetahui dan mengenali hakikat akal itu. Bahwasanya akal dianugerahkan kepada kita itu gunanya dan fungsinya untuk berfikir, mentadaburi ayat-ayat Allah, dan juga berfikir bahwasanya kita ini hanyalah makhluk yang lemah. Dan kita juga harus mengetahui bahwasanya akal memiliki keterbatasan. Ya, akal sangat-sangat terbatas. Maka dari itu Allah turunkanlah wahyu. Allah utus Rasul untuk manusia ini. Karena apa? Karena akal tidak bisa menjawab seluruh persoalan itu. Maka dari itulah fungsi wahyu itu sendiri, untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Nah, disitulah ranah keimanan itu menyempurnakan akal, melengkapi akal itu tadi. Karena ketika kita nalar itu tidak akan pernah masuk akal. Tapi ketika wahyu yang berbicara, maka itu sudah pastilah terjadi. Nah, maka dari itu kita harus memahami bahwasanya akal memiliki keterbatasan, dan kemudian wahyulah yang menjadi penyempurna akal tadi. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama dari logical fallacies, yaitunya argumentum ad hominem. Pada pembahasan pertama ini
kita masuk kepada judul argumentum ad hominem. Apa itu ad hominem? Ad hominem itu adalah membantah sebuah argumen itu dengan cara menyerang pribadi lawannya. Ya, tak bisa kita pungkiri bahwasanya argumen seseorang itu pastilah dipengaruhi oleh experience-nya, kemudian gurunya, kemudian buku-buku bacaannya, kemudian lingkungannya. Nah, semua itu memiliki dampak yang besar terhadap argumen seseorang. Nah, kemudian hal-hal tersebutlah yang digunakan oleh seseorang untuk membantah argumen lawannya, yang mana itu tidak ada sangkut pautnya terhadap argumen dia tersebut. Argumen berasal dari pikiran seseorang, sementara penyerangan pribadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan pikiran seseorang. Misalkan pekerjaannya, oh dia hanyalah tukang ojek, nggak perlu kita dengarkan argumennya. Oh dia hanya tukang sapu, tak perlulah kita dengarkan argumennya. Tahu apa tukang sapu itu? Dan hal-hal yang serupa, itulah yang disebut dengan ad hominem, di mana pribadi seseorang, baik itu seperti pekerjaannya, pendidikannya, kemudian profesi yang diampunya, dan hal-hal yang serupa yang tidak ada sangkut pautnya terhadap argumen seseorang. Argumen itu basisnya dari pikiran, bukan dari profesi dan lain sebagainya. Ya kalaulah profesinya cuman misalkan katakanlah tukang ojek atau tukang sapu, office boy dan lain segala macamnya, kalau dia lebih pintar dan lebih kritis, ya maka kita akui hal itu. Janganlah ketika kita tidak mampu menjawab argumen seseorang, kemudian kita balas itu dengan mencela kepribadiannya. Contoh mencela kepribadian itu disebut dengan hominem abusive. Hominem abusive ini salah satunya itu bahwasanya dia atau seseorang itu berdebat kemudian membeberkan keburukan dari yang bersangkutan. Sebenarnya Allah, ngapain kita dengerin dia? Dia kan ateis. Allah, ngapain kita dengerin dia? Dia kan nonis. Allah, ngapain kita mendengarkan dia? Dia kan seorang muslim yang taat. Apa hubungannya gitu? Tidak ada hubungannya. Ketika argumen seseorang itu tajam dan menghadirkan fakta-fakta dan data-data dan juga kerasionalannya, maka kita terima dan kemudian kita bantah dengan dalil-dalil yang serupa. Jangan membantah dengan mencela atau hominem abusive itu tadi. Kenapa? Membeberkan keburukan-keburukannya. Atau yang kedua, ad hominem circumstantial. Ad hominem circumstantial ini itu apa ya? Seperti mengatakan bahwasanya, "Allah, kamu seperti itu berbicara." Ya wajar kamu seperti itu bicara, karena kamu tidak pernah mengalami seperti apa yang aku alami. Nah, ini adalah hominem circumstantial, yang artinya dia menolak argumen seseorang itu karena orang tersebut tidak pernah mengalaminya, karena tidak pernah mengalaminya secara langsung, maka argumennya pun dibantah dengan hal itu. Ini tidak bisa diterima gitu. Maka dari itu, kalau kita ingin membantah argumen seseorang, ya bantah saja dengan hujah, dengan dalil yang akurat, bukan dengan hominem abusive atau hominem circumstantial. Hominem abusive mencela kepribadiannya, atau ad hominem circumstantial yang mengatakan bahwasanya Allah, engkau tidak tahu
bagaimana rasanya, karena engkau belum pernah merasakannya, makanya engkau nggak tahu. Nah, ini adalah kesalahan berpikir yang kerap kali diterapkan oleh masyarakat pada umumnya. Atau ad hominem tu QQ. Q, nah tulisannya kuo gitu. Ad hominem tu kuo atau QQ, bukan QQ dalam pembahasan yang lain ya. Dari itu, apa itu ad hominem tu QQ? Yaitu bahwasanya pandangan seseorang itu tidak mencerminkan atas apa yang disampaikannya. Misalkan seorang berpendapat bahwasanya jangan kamu bersekolah di sana, atau jangan kamu kuliah di sini gitu, karena ini tidak bagus dan lain segala macamnya. Padahal dia bersekolah di situ gitu. Alah, kamu aja sekolah di situ gitu. Dia mengetahui bahwasanya tidak bagus untuk berada di situ, makanya dia larang orang. Karena dia sudah terjebak kepada sesuatu itu, maka bukan berarti pendapatnya itu tidak diterima gitu. Jadi ketika seseorang mengatakan kebenaran tapi seseorang tadi tidak mengamalkannya, ya itu dua hal yang berbeda gitu. Pendapat seseorang dengan tindakan seseorang itu adalah dua hal yang berbeda. Seseorang mengatakan, jangan kamu merokok. Nah, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Alah, kamu aja ngerokok. Ngapain kamu larang-larang orang, katanya. Nah, apa yang disampaikannya itu sebuah kebenaran, dan apa yang dikerjakannya itu adalah hal yang lain. Pendapat seseorang dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dua hal yang berbeda. Maka jangan kita jadikan satu. Padahal yang sejatinya dua hal ini adalah hal yang terpisah. Argumen seseorang dengan tindakan seseorang itu adalah dua hal yang berbeda. Dan yang terakhir, poisoning the well. Apa itu poisoning the well? Itu kita ingin meruntuhkan pandangan orang lain, tapi kita buat seseorang itu kesan bahwa dia adalah orang yang tak bisa dipercaya. Kemudian dia adalah orang yang kepribadiannya jelek. Kemudian dia juga tidak bermoral. Dengan apa? Dengan tujuan bahwasanya gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh orang tersebut tidak kita terima. Ini meracuni meracuni kepribadian seseorang dengan cara apa? Poisoning the well, meracuni sumber airnya. Sumber air itu diracuni dengan cara, dia seorang yang tidak bermoral, dia seorang yang kepribadiannya jelek, dan hal-hal yang serupa. Padahal argumen itu dengan kepribadiannya ataupun yang melekat pada dirinya itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, maka dari itu jangan kita jadikan satu. Nah, argumentum ad hominem ini terbagi kepada 4, dan itulah 4 yang bisa saya jabarkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.